Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Hari ini sampai berjumpa kembali dengan saya Monika Ajeng Pramita. Nah, ini kita akan belajar bareng-bareng nih berkaitan dengan materi peluang. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Baik, peluang adalah salah satu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, di dalam peluang ini, hal dasar yang harus kita ketahui ada dua, yaitu ruang sampel dan titik sampel. Apa sih bedanya ruang sampel dan titik sampel? Nah, bisa diperhatikan. Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, dalam menghitung ruang sampel, kita bisa memakai beberapa cara, di antaranya dengan membuat tabel, menggunakan diagram pohon, menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan aturan perkalian. Nah, adik-adik, sedangkan titik sampel itu adalah masing-masing kejadian dalam ruang sampel, atau bisa dikatakan adalah titik sampel itu anggota ruang sampel. Yang pertama, kita akan membahas tentang ruang sampel dan titik sampel koin. Nah, biasanya di dalam soal kita biasanya disuruh mencari peluang dalam pelemparan koin dan dadu. Salah satu kejadian yang kita temukan dalam masalah peluang adalah pelemparan koin. Nah, koin sendiri memiliki dua buah sisi, yaitu angka dan gambar. Sehingga pada pelemparan satu buah koin terdapat dua buah kejadian yang mungkin terjadi, yaitu munculnya angka dan munculnya gambar. Untuk menentukan banyak anggota ruang sampel atau kejadian yang mungkin terjadi, menggunakan rumus NS atau banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 2 pangkat N. N-nya adalah jumlah koin. Kenapa kok rumusnya 2 pangkat N? Kenapa kok angkanya 2? Karena kemungkinan yang terjadi yaitu hanya muncul dua sisi saja, yaitu angka dan gambar. Sehingga rumus untuk mencari banyak anggota ruang sampel adalah 2 pangkat N. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang pertama tentang pelemparan koin. Ada 7 buah koin dilempar bersamaan. Berapa banyak anggota ruang sampel yang mungkin terjadi? Nah, jadi yang ditentukan adalah NS-nya. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Berapa titik sampel yang menunjukkan minimal 6 gambar? Dan berapa titik sampel yang menunjukkan maksimal 3 gambar? Oke, akan kita bahas setelah ini. Baik, kita akan membahas tentang pembahasan soal yang pertama. 7 koin dilempar bersamaan. Karena ada 7 koin, maka kita akan menggunakan segitiga Pascal. Boleh sih menggunakan cara-cara yang lain, misalkan diagram pohon, tabel, boleh saja. Akan tetapi kita akan mencari cara yang lebih mudah. Nah, teori segitiga Pascal sama dengan segitiga Pascal pasti yang pernah adik-adik pelajari sebelumnya. Jadi kita tulis angka 1, kemudian tulis angka 1 dan 1 yang berdampingan, kemudian kita jumlahkan kedua angka ini menjadi 2. Nah, akan berlanjut sampai bawah. 1 beri angka 1 lagi, kemudian 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, dan seterusnya sampai ketemu angka 7 di sini. Karena ada 7 koin yang dilempar. Nah, dari sini bisa kita urutkan bahwasanya ada banyak kemungkinan yang terjadi. Kita akan coba dari kemungkinan yang pertama atau yang paling kiri. Kita misalkan ada 7 gambar. Ketika 7 koin dilempar, maka muncul kemungkinan pertama ada 7 gambar. Kemungkinan kedua ada 6 gambar, 1 angka. Jadi ada 6 koin yang munculnya gambar, 1 koinnya munculnya angka. Kemudian muncul 5 gambar, 2 angka, 4 gambar, 3 angka, 3 gambar, 4 angka, 2 gambar 5 angka, 1 gambar 6 angka, sampai 7 angka kemungkinan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemungkinan yang terjadi. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu adalah yang muncul 6 gambar. Yang pertama ya, jadi 6 gambar. Berapa yang muncul 6 gambar? 6 gambar. Berarti yang muncul berapa? Nah, silahkan dihitung dulu. Contoh soal yang kedua, yaitu tentang pelemparan koin juga. Nah, bedanya tadi yang pertama adalah 7 buah koin, sekarang hanya 4 buah koin yang dilempar bersamaan. Gambarlah ruang sampelnya. Jadi kita disuruh menggambar ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kejadian titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar.
Kemudian yang B, berapa kejadian titik sampel yang menunjukkan 2 gambar. Nah, pembahasannya seperti berikut. Nah, ya karena yang pertama kita hitung dulu banyaknya anggota dari ruang sampel. Jadi NS 2 pangkat N 2 pangkat 7 ya, karena ada 7 koin, maka hasilnya adalah 128. Kemudian disuruh mencari banyaknya kejadian atau titik sampel yang menunjukkan minimal 6 gambar. Jadi kita minimal 6 ya. Berarti ada 6 gambar, ada 1 di sini. Ini, terus 1. Kemudian di sini 2. Ya. Berarti di situ kita tahu bahwa atasnya ada angka 1 dan kemudian ada angka 7. Jadi di sini kita bisa jumlahkan, yaitu 1 ditambah 7. Jadi ada 8 titik sampel yang menunjukkan minimal 6 gambar. Ini minimal 6 gambar. Kemudian yang B, kita menghitung yang maksimal ada 3 gambar. Jadi kita tahu bahwa yang 3 gambar, maksimal 3 gambar. Ini ada ya, ini ya. 1. Kemudian 2 sama ini 3. Ini ya, maksimal 3 gambar. Jadi kita urutkan, bahwa kita jumlahkan 1, kita tarik ke atas ada angka 7 ditambahkan dengan yang kedua ini, berarti ada angka 21. Kemudian ada angka 35. Maka jika kita jumlahkan adalah 63. Ini adalah yang A dan ini adalah yang B. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal yang nomor 2. Ada 4 koin yang dibaca bersamaan, nanti bisa kita gambarkan seperti ini ya. Tapi prosesnya nanti saya akan jelaskan. Prosesnya bahwasanya kan ada 4 koin, berarti ada 4 proses. Dimana kemungkinan pertama dia akan ketemu gambar dan angka. Kemudian ini yang dinamakan diagram pohon, nanti seperti ini. Dimana ada G, kemungkinan yang kedua juga akan keluar gambar dan angka sama. Ketiga juga di masing-masing ini kita akan keluarkan gambar dan angka, gambar dan angka, gambar angka, gambar angka. Ya, keempat juga seperti itu. Nah, sehingga kalau kita gabungkan jadi 1 sampai ke 4 ini, maka kita akan ketemu G, 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 gambar, 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 G, G, A, A, G, 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 A, diurutkan sampai ke bawah. Ya, bisa dipahami ya. Sehingga titik sampel, berarti berapa titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu jumlah ruang sampel atau anggota sampel seluruhnya berapa. Nah, NS maka 2 pangkat N, karena cuma ada 4 koin, berarti ini 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 berapa, dihitung. Ada 16. Kalau nggak percaya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang kita harus mencari minimal 3 gambar. Nah, kita cari 3 gambar di sini. Kita cek dulu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa lihat bahwa yang minimal 3 gambar ada 5 titik sampel. Kemudian yang B, kita menentukan yang 2 gambar. Berapa titik sampel yang 2 gambar. Maka kita bisa cek yang 2 gambar, yaitu ada sini ya, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, kemudian 5, kemudian ada di sini 6. Nah, ada 6 ya, bisa dicek lagi, ada 6 titik sampel. Nah, jadi yang pertama tadi ada 5 titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar ya, sedangkan yang B adalah 2 gambar, itu ada 6 titik sampel. Akan membahas ruang sampel dan titik sampel pelemparan dadu. Nah, salah satu kejadian yang sering kita temukan dalam masalah peluang adalah pelemparan dadu. Dadu memiliki 6 buah sisi, yaitu muncul nilai 1 sampai dengan 6.
Kemudian, sehingga pada pelemparan satu buah dadu terdapat 6 buah kejadian yang mungkin terjadi, yaitu munculnya angka 1 sampai dengan 6. Nah, untuk menentukan banyak anggota ruang sampel, maka kita menggunakan rumus NS seperti tadi ya, 6 pangkat N. Bedanya kalau yang koin itu cuma 2 pangkat N karena hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi, tapi kalau yang pakai dadu kita ada 6 pangkat N karena ada 6 kemungkinan yang terjadi. Ini adalah jumlah dadu. Ruang sampel yang dapat digambarkan dengan ini adalah diagram pohon, tabel, ataupun yang lainnya. Contoh soal untuk pelemparan dadu. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Berapa banyak anggota ruang sampel yang mungkin terjadi? Nah, kita disuruh mencari NS, 6 pangkat N. Kemudian hitunglah juga berapa titik sampel yang menunjukkan salah satu angka bernilai 6 dan yang B menunjukkan salah satu angka kurang dari 5. Pembahasannya sebagai berikut. Jadi untuk menyelesaikan soal yang nomor 3, kita menggunakan tabel untuk mempermudah untuk kita menghitung. Jadi kalau tabel berarti kita harus menuliskan angka 1 sampai 6 ke arah atas. Ya, yang ke bawah itu 1 sampai 6 juga. Karena arah vertikal horizontalnya ya, biar kita nanti bisa menentukan kira-kira kemungkinan yang terjadi itu yang keluar mata dadu berapa, karena ada 2 dadu yang digunakan secara bersamaan. Sebelum kita mencari yang poin A dan poin B yang ditanyakan, ada salah satu itu ada 6 angka nomor 6 atau mata dadu 6 yang muncul. Kemudian yang B itu 2 dadu yang dijumlahkan itu kurang dari 5. Nah, sebelum itu kita harus mencari NS-nya terlebih dahulu karena yang ditanyakan adalah banyaknya titik ruang sampel. NS 6 pangkat N karena hanya ada 2 dadu, maka 6 pangkat 2 menghasilkan 36. Silakan dihitung semuanya. Kalau ini menghasilkan 36 berarti jumlahnya titik sampel ini adalah benar. Nah, kemudian yang A, kita mencari mata dadu. Salah satu mata dadunya adalah salah satu mata dadu bernilai 6. Kita cek dulu yang ada angka 6-nya di tabel ini itu yang mana saja. Ini ya, saya beri tanda titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 titik sampel. Kemudian yang B, kita disuruh mencari penjumlahan dari kedua mata dadu tersebut adalah penjumlahan 2 mata dadu, tulisannya jelek ya, maksimal 5 ya, atau kurang, maksimal 5 atau dikatakan kurang dari. Nah, berarti ini 5. Berarti kan gini, kurang dari 5. Ini ya, kurang dari 5. Jadi bisa kita hitung dengan cara penjumlahan mata dadu kurang dari 5 ya. Bisa kita lihat di sini. 1 yang kurang dari 5 berapa? 1 tambah 1. Ini ya, kita berarti 1. Ini 2 tambah 1 2. Ini. Kemudian di sini ada juga bisa. Kemudian di sini juga bisa. Berarti ada 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 titik sampel. Oke. Itu pembahasan yang nomor 3. Berkaitan dengan materi peluang, yaitu yang hari ini kita bahas adalah ruang sampel titik sampel. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peluangnya itu sendiri secara beragam soal. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya tutup untuk pembelajaran online pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.